Nih, bisa kamu lihat di samping kanan aku nih ada inner courtyard, karena inner courtyard ini adalah desain yang unik banget dari Giva at the Kaya Grand Wisata. Jadi bayangin aja nanti sebelum kamu masuk bagian dalam sini, kamu langsung dikasih dulu nih pemandangan yang cantik dari inner courtyard kamu. Oke, kita masuk. Welcome. Gimana? Keren banget ya? Halo good people, kembali lagi di channel YouTube Amalia Rewide. Di channel YouTube ini akan banyak membahas seputar properti dan arsitektur. Jadi kalau kamu tertarik, ditonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan update-update properti lainnya. Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan cuan terus ya di 2025 ini. Kembali lagi di channel YouTube Amalia Rewide. Kali ini Amalia lagi ada di Grand Wisata nih teman-teman. Sebelumnya Amalia udah kasih lihat untuk Kiara at the Kaya. Kali ini Grand Wisata mengeluarkan klaster terbarunya yaitu Giva at the Kaya. Nah untuk Giva at the Kaya ini nanti mengeluarkan 3 tipe. Nanti untuk tipe yang pertama ada di tipe lebar 10. Dan nanti di sampingnya itu ada tipe lebar 9. Dan nanti yang paling ujung itu adalah tipe lebar 8-nya. Nah di video kali ini Amalia akan preview satu persatu, jadi ditungguin aja, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan review dari ketiga unitnya. Untuk part pertama kali ini kita akan mereview tipe 10x23 dulu ya teman-teman. Nanti untuk luas bangunannya di 260 meter persegi, luas tanahnya 334 meter persegi. Karena unit yang kali ini kita review adalah unit hook. Untuk kamar tidurnya nanti udah 5+1, kamar mandinya udah 4+1, dan carportnya muat 2 mobil. Kita langsung lihat yuk. Ini dia untuk area carportnya udah muat 2 mobil ya teman-teman. Dan udah dilengkapi juga sama kanopi yang unik banget nih di atas kita. Dan pastinya kalau kamu lihat tadi aku di sana lumayan panas dan di sini kelihatannya agak adem banget ya teman-teman ya. Nah untuk rumah ini nanti udah dilengkapi sama 2 akses. Akses yang pertama ini nanti ada di sebelah kiri kita. Ini akses servisnya ya teman-teman. Dia menggunakan materi roster sebagai dindingnya nih. Jadi unik banget. Jadi udara ataupun sinar matahari masih bisa masuk ke bagian dalam. Jadi masih enak banget nih. Untuk pintunya nanti dia pakai pintu besi. Kita masuk yuk. Nah kalau kamu lihat di sini ada space kecil, mungkin kalau kamu mau taruh sebagai area jemur atau area asisten rumah tangga kamu juga bisa. Karena di sini kalau kita naik ke atas udah ada untuk kamar tidur ART-nya dan di sini ada kamar mandinya juga dan nanti di sini adalah akses untuk ke bagian dalamnya nih teman-teman. Jadi menurut aku sih untuk tipe yang lebar 10 ini premium banget ya. Bisa dilihat ini untuk area ART-nya aja tuh bagus banget teman-teman. Nah sekarang kita keluar lagi yuk. Oke, beres kita lihat untuk area ART-nya. Kita balik lagi ya ke bagian sini. Nah, aku mau ke sini nih. Di sebelah kanannya ini udah ada taman yang cukup besar banget. Karena ini unit hook, jadi lebihan lahannya tuh masih enak banget nih. Di samping sana juga masih ada ya teman-teman. Enaknya kalau kamu beli unit hook, nanti kamu tetap bisa dapat tambahan dinding di samping. Dan untuk yang bagian depan, dindingnya dikasih roster kayak gini nih. Jadi sama kayak yang akses servis tadi ya. Nanti untuk rosternya ini bisa dapat untuk udara dan cahaya matahari juga dari luar. Oke, kita langsung aja ke bagian utamanya. Di sini udah ada teras, 2 step anak tangga, jadi nggak terlalu tinggi dan cukup luas juga ya, cukup lebar. Nanti kamu bisa aja tambahin kursi sebagai tamu kamu duduk dulu sebelum masuk ke dalam. Atau kalau kamu mau tambahin rak sepatu kayak gini, dibikin cantik lagi juga bisa banget. Dan yang nambah premium lagi, dia tuh udah pakai smart door lock nih teman-teman. Penasaran nggak untuk ke bagian dalamnya? Kita lihat yuk. Welcome, masuk-masuk. Aku tutup dulu sebentar ya. Oke. Nah dari pintu masuk nih langsung disambut sama area foyer yang cantik banget nih teman-teman. Nanti di sini bisa kamu taruh pajangan. Dan nanti di sini bisa 1 kursi juga muat ya. Ini nanti kalau misalnya tamu kamu sebelum masuk ke bagian dalam nanti bisa diterima dulu nih di bagian sini. Nanti di sini ada 1 powder room, ini nanti dipakai untuk tamu-tamu kamu ya. Lengkap ada wastafel dan ada toiletnya juga. Jadi nanti sebelum masuk ke bagian dalam, tamu kamu bisa bersih-bersih dulu nih di bagian sini. Jadi udah bagus banget ya desainnya. Kita lihat kamar yang ada di sini. Ini 1 kamar yang ada di lantai 1 ya teman-teman.
bisa kamu fungsikan sebagai kamar tamu atau kamar jika kamu memiliki orang tua yang tinggal di rumah. Ini cukup besar, bisa muat queen bed dan pasti dilengkapi sama satu kamar mandi. Ini lengkap sama shower, toilet, dan pasti ada wastafelnya teman-teman. Nah, karena ini udah di dalam kamar ya, jadi udah enak banget nih kalau misalnya kamu nanti tidur di kamar yang satu ini ya. Selain kamar, mungkin nanti kamu bisa jadikan untuk sebagai ruang kerja atau kantor di bagian bawah. Kita lanjut keluar. Oke, kita akan melewati satu lorong yang unik banget nih teman-teman. Cantik banget ya. Aku suka banget sih nge-review yang satu ini karena nih bisa kamu lihat di samping kanan aku ini ada inner courtyard. Jadi bayangin aja nanti sebelum kamu masuk bagian dalam sini, kamu langsung dikasih dulu nih pemandangan yang cantik dari inner courtyard kamu. Oke, kita masuk. Welcome. Gimana? Keren banget ya. Ini menggunakan konsep open plan. Jadi kamu bisa banget nih nanti desain sesuai dengan yang kamu sukain. Kalau di show unit di sini nanti ditaruh untuk area meja makan dan nanti di sana itu ada kitchen setnya nih. Tapi sebelum itu kita kesini dulu. Ini nanti udah ada area living roomnya, besar banget ya. Wow, ini sih kalau kamu lagi lebaran atau kalau lagi Natalan ya, kumpul-kumpul sama keluarga kamu di rumah, ini menurut aku sih udah oke banget. Dan nanti di bagian belakangnya ini dia dilengkapi sama sliding door kayak gini. Aku mau coba buka dulu ya. Oke, di bagian sini. Nah, ini karena sliding doornya juga cukup besar dan lumayan lebar ya. Jadi ini bukaannya juga besar banget nih teman-teman. Jadi misalnya nanti kalau kamu mau bagian sini tuh dijadikan taman kering atau mungkin kamu bikin teras nih. Jadi area dalam dan area luar tuh jadi nyambung teman-teman. Jadi makin luas. Oke, kita ke sini. Karena ini cukup besar banget ya. Kita lanjut ke area sini dulu. Oke, nah ini dia inner courtyard-nya. Gimana? Cantik banget ya. Bayangin kalau kamu nanti sore-sore kumpul sama keluarga kamu di sini. Ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh sambil ngobrol. Ini enak banget sih. Dan pasti udah lengkap sama kanopi kacanya. Jadi udah aman ya, gak usah takut kehujanan lagi. Kita geser ke sini. Nah ini adalah ilustrasi aja kalau nanti kamu mau bikin kolam renang. Tapi aslinya nanti nggak dapat kolam renang ya teman-teman. Nanti aslinya ini dapat tanah biasa aja seperti tanah developer biasa. Oke, nanti di sini juga udah cukup besar. Ini karena unit hook. Kalau misalnya kamu beli unit badan, nanti dindingnya di bagian sini nih. Nah, jadi nanti nggak ada bagian hook sampingnya ini. Karena kita saat ini nge-review yang unit hook, jadi di bagian sini ada lebihan lahannya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian dalam. Kita akan lihat untuk area kitchen setnya ya. Nah ini untuk area kitchen setnya, dia dibikin cukup panjang. Nanti kamu bisa bikin aja kayak gini. Menurut aku sih ini udah cukup banget untuk sekedar pantry atau kitchen kering ya. Karena di sini mungkin kamu nggak perlu masak berat karena nanti disediakan juga nih dapur basahnya. Yuk kita lihat. Nah di sini udah dilengkapi juga nanti sama kanopi kaca ya. Jadi udah enak banget nih. Kalau misalnya siang-siang mungkin kamu mau masak nggak perlu nyala lampu juga masih oke sih, masih terang ya. Jadi hemat listrik pastinya. Nah sebelumnya tadi kita udah ngeliat juga dari luar. Nah ini adalah akses ke kamar tidur dari kamar mandi asisten rumah tangga. Tadi kita udah lihat juga dari luar ya. Nah ini aku ngasih tahu aja nih gambarannya di sini. Jadi enaknya kalau kamu punya akses servis ya. Jadi nanti asisten rumah tangga kamu dari luar, abis dari pasar, bisa langsung nih masuk ke bagian dapur. Jadi nanti untuk barang-barang yang dibeli di pasar itu bisa langsung dibersihkan di sini, diproses dan dimasukin ke kulkas. Jadi desainnya tuh udah efisien banget nih. Bayangin kalau kamu nggak punya akses servis sendiri, pasti nanti masuknya lewat pintu utama. Jadi kan nggak enak banget ya kalau ada tamu. Oke teman-teman, segitu dulu untuk di lantai 1. Kita lanjut aja ke lantai 2-nya. Oke, sekarang kita udah sampai di lantai 2. Nah, sebelumnya aku mau bahas dulu untuk area tangganya. Ini besar banget ya. Ini bisa kamu lihat lebar. Dan untuk step anak tangganya menurut aku juga masih enak, nggak bikin capek. Jadi nanti kalau kamu mau bawa barang ke atas, ini masih enak banget sih teman-teman. Dan karena udah disediakan handrail, jadi pasti udah secure banget. Nah, aku tuh tadi pas lagi naik ke atas salfok banget nih sama dinding bagian sini ya.
Nah ini aslinya nanti kalau kamu beli itu dinding rata biasa aja. Tapi kalau di show unit nih kamu bisa lihat detailnya, dia bikin dinding unfinished kayak gini. Jadi nanti kamu bisa banget nih contek ide desain dari show unitnya. Makanya menurut aku sih kamu langsung aja nih survei lokasi biar kamu tahu nanti rumahnya tuh mau diapain sih. Oke, kita bahas area sini dulu ya. Ini areanya juga besar. Ini bisa dibilang mungkin area perantara ya untuk ke bagian-bagian kamar. Karena private, jadi mungkin area lantai 2 ini kamu jadikan sebagai family room. Nih kalau di contoh show unit ya, kamu bisa taruh untuk kursi. Dan mungkin ya di sini karena ada rak buku, atau kalau kamu mau bikin di sini meja TV ya masih oke lah ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu untuk kamar anaknya. Kita lihat ke sini ya. Nah, ini kamar anak pertama. Kalau di sini sih dikasih ide desainnya untuk ruang belajar. Nah, makanya nih kalau misalnya kamu datang ke lokasi show unit, kamu bisa ngeliat nih contohnya gimana aja. Kalau emang anak kamu udah cukup ya, mungkin ada 2 anak aja. Jadi 2 kamar yang lain tuh udah kepake. Nah, di sini bingung kan mau bikin apa? Nah, kamu bisa nih bikin ide kayak gini nih. Bayangin aja nanti kalau kamu bikin ruang belajar dan di sini ada bukan jendela besar yang cantik banget nih. Jadi di sini terang dan pastinya kamu kalau lagi mikir pasti idenya bagus banget deh. Oke, kita lanjut keluar. Aku mau kasih lihat kamar anak yang kedua, persis di sampingnya. Wow, ini cantik ya, warnanya tuh sage-sage gitu yang lagi kekinian banget. Ini di show unit digambarin nih, muat sama area wardrobe-nya, dilengkapi sama meja belajarnya juga. Nanti kalau kamu mau contek desainnya tinggal screenshot aja atau kamu bisa langsung datang ke lokasi. Di sampingnya nanti ini bisa ditaruh untuk area kasurnya, ini muat queen bed. Dan ini lihat deh, desainnya ini mirip-mirip kayak di Jepang ya teman-teman. Aku suka banget sih sama desain-desain dari Give and Take ini. Makanya aku saranin kayaknya kamu harus banget deh survei lokasi. Karena ini desain interiornya cantik-cantik banget nih teman-teman. Nah lihat deh, apalagi yang ini nih. Ini unik banget ya. Ini pink-pink gitu. Ini kamu bisa contek juga, penggunaan warna-warnanya juga bagus banget. Untuk yang kamar tadi kan wardrobe-nya di samping ya. Kalau ini dia bikinnya di belakang dari kasur. Jadi dia menyatu sama headbed-nya. Jadi kamu bisa contek nih desainnya. Nah, karena yang kamar ini dan kamar tadi itu dia menghadap ke depan, jadi dia dapat jendela yang besar banget nih. Dia nanti view-nya ke depan ya, ke depan fasad dari rumahnya. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Ini masih ada satu kamar mandi. Ini kamar mandinya sharing. Untuk kamar anak yang tadi ya, udah lengkap sama shower, toilet, dan wastafel-nya. Kalau kamu lihat ini cukup besar banget gak sih teman-teman, lihat deh. Ini aku yang badannya kecil aja merasa oke banget sih ya. Nah ini karena nanti dapatnya kayak gini, nanti kalau menurut aku sih kamu tinggal tambahin aja nih pintu kaca di sini. Jadi nanti area sini tetap kering, jadi untuk bagian sini cukup yang area basahnya aja. Oke, kita langsung lanjut ke satu kamar lagi. Penasaran nggak? Ini adalah kamar master bedroomnya nih. Untuk ke master bedroomnya, ini kita harus melalui lorong yang panjang kayak gini ya. Sebelum ke sana aku mau kasih tahu dulu, ini nanti ada satu area jendela. Nah, ini nanti kamu bisa pakai curtain blind kayak gini sebagai meminimalisir pencahayaannya ya. Oke, kita lanjut ke sini. Wow, berasa kayak di hotel nggak sih teman-teman? Sebelum kesana aku mau kesini dulu kali ya. Coba kamu masuk dulu. Ini dia kamar tidur utamanya. Nanti dapetnya nggak kayak gini ya. Ini hanya gambaran aja dari show unit. Nah, di sini bisa kamu taruh sebagai area wardrobe-nya. Gimana? Cantik banget ya. Karena ini dimensinya cukup panjang, jadi ini area wardrobe-nya panjang banget nih teman-teman. Dan kalau kita lihat ke sini, ini di belakang ada satu kamar mandinya. Nah, ini juga besar banget ya. Udah ada toilet, shower, dan ada wastafelnya. Nah, tadi yang seperti aku bilang nih, ini kamu bisa pakai kaca kayak gini. Tapi ini dia bikin desainnya kecil aja, karena supaya untuk yang wastafel tuh nggak nyebar ke sini. Tapi better sih kamu bikinnya satu kayak gini ya, supaya nanti area shower ini tuh tetap basahnya di bagian sini aja, nggak keluar-keluar. Oke,
kita lanjut ke area tidurnya. Pokoknya kalau kamu beli Giva Edeka ini nggak bakal nyesel, malah kamu merasa senang banget deh. Karena untuk rumahnya ini mewah banget teman-teman, dan pastinya premium juga. Kita kesini yuk. Nah, ini dia. Gimana? Besar banget ya. Wow, aku sih dari tadi pasti kamu notice deh aku ngomong wow mulu ya. Karena memang aku suka banget sih sama desain interiornya, ini keren-keren banget, modern banget, dan pastinya bikin rumah tuh homey banget. Untuk kamar master bedroomnya, karena udah besar banget, dia bisa muat satu king bed nih kayak gini. Jadi nanti misalnya kamu tinggal sama istri kamu atau suami kamu ya, pasangan kamu, pasti betah banget deh di rumah. Jadi mungkin kerjanya di rumah aja ya. Nah, nanti di sini juga dilengkapi sama bukaan jendela. Ini jendela hidup nih. Nah, bisa dibuka ya. Dia menghadapnya ke arah backyard tadi, jadi masih enak banget nih dapat udara alami. Nanti di sini kalau kamu tambahin untuk area TV dan pajangan-pajangan gini juga bagus banget. Di sini juga masih ada jendela-jendela hidup, kurang lebih sama ya. Tapi ini tadi menghadapnya ke area inner courtyard di tengah nih. Nah, wah enak banget sih ya. Ini feels-nya bukan kayak di Bekasi sih teman-teman. Sampai juga kita ke penghujung video, dan di video kali ini aku juga akan menginfokan kamu untuk promo yang saat ini berlaku saat pembelian dari Giva Edeka ya. Nah, bisa dilihat ini promonya adalah satu harga untuk semua cara bayar nih. Jadi bisa langsung di screenshot aja, dan nanti kalau kamu pengen tahu untuk info lengkapnya, kamu bisa langsung kontak aku di nomor di atas sini ya. Teman-teman, aku juga akan menginfokan di satu video, mungkin nanti aku akan bikin video terpisah supaya di video review ini gak kepanjangan. Aku akan membuat review tuntas membahas klaster dari Giva Edeka ya. Mulai dari fasilitas, tipe-tipe yang tersedia, harga, cara bayar, dan lain-lainnya. Jadi ditunggu untuk videonya. Kalau kamu tertarik, kamu bisa subscribe aja channel ini dan dinyalain lonceng notifikasinya biar nanti kamu gak ketinggalan pas aku update videonya. Itu dia teman-teman untuk update promo di bulan ini. Nanti kalau kamu penasaran untuk update promo bulan lainnya, bisa langsung kontak aja di nomor sini juga ya. Oke, segitu dulu untuk review tipe lebar 10-nya. Nanti di part kedua kita akan lanjut untuk review tipe lebar 9 yang ada di bagian sana. Kalau kamu penasaran sama price list, brosur, dan pengen langsung janjian survei, bisa langsung kontak Amalia di nomor sini. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan update dari Grand Wisata. See you!